Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kembali kita lanjutkan kajian kitab Mustalahul Hadis dari kitab yang dituliskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah sampai dalam pembahasan poin yang keempat, masih lanjutan dari pembahasan al-hadis al-mawdu' ataupun hadis al-masnu' al-mukhtalat al-mukhtalaq al-maghdub ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu suatu hadis yang dibuat, dikarang-karang, dicipta, berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah hadis maghdub ataupun hadis palsu. Sampai pembahasan yang keempat, di antara hadis yang kata Syekh Utsaimin rahimahullah termasuk dalam kategori hadis palsu, fi abwabin mukhtalifatin nadhkuru minha ma yali. Ini ada beberapa yang disebutkan oleh beliau. Yang pertama adalah uhibbul araba ataupun ahibbul araba li thalathin. Li'anni arabiyyun wal qur'anu arabiyyun wa lisanu ahli jannati arabiyyun. Ini adalah termasuk hadis palsu. Kata hadis ini ataupun kata perdasarnya di sini, ahibbul araba li thalath. Kalian cintailah Arab karena tiga hal ini. Yang pertama, li'anni arabiyyun, karena diriku adalah orang Arab. Wal qur'anu, ini li'anni arabiyyun, wal qur'ani di sini. Wal qur'ani arabiyyun. Sebentar, atau kita buat dia sebagai mubtada. Wal qur'anu arabiyyun, Al-Qur'an juga bahasa Arab. Wa lisanu ahli jannati arabiyyun, dan lisannya penduduk surga adalah bahasa Arab. Hadisnya ini ya ikhwah adalah hadis palsu. Di sini Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullah beliau mengatakan bil wad'i, mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis palsu. Dan juga Imam Az-Zahabi rahimahullah beliau mengatakan azunnul haditsa mawdu'an, Anda ngira bahwa hadis ini adalah hadis palsu. Wa qala Al-Albani, ini Syekh Al-Albani rahimahullah beliau juga mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis palsu. Hadis ini adalah hadis palsu. Kemudian yang berikutnya, ikhtilafu ummati rahmah. Ada suatu perkataan yang sangat masyhur. Perkataan yang sangat masyhur. Bagaimana katanya? Ikhtilafu ummati rahmah. Bahwa perbedaan pendapat di kalangan umatku itu adalah suatu rahmat. Adalah suatu rahmat. Ini pun hadisnya adalah hadis palsu. Hadisnya hadis palsu. Disampaikan oleh Imam Al-Jun rahimahullah dalam kitab Al-Kashful Khafa, la asalahu, enggak ada dasarnya. Al-Qari, Imam Al-Qari rahimahullah beliau mengatakan juga bahwa sungguhnya Suyuti rahimahullah beliau mengatakan bahwa sungguhnya Al-Baihaqi rahimahullah dalam kitab Risalatul Asy'ariyah beliau mengatakan bi ghairi sanadin. Imam Al-Baihaqi rahimahullah dalam kitab Risalah Al-Asy'ariyah beliau mengatakan bahwa hadis ini disebutkan hadisnya kemudian tanpa disertai dengan sanad. Karena memang kata para ulama hadis ini tidak ada dasarnya. Hadis ini tidak ada dasarnya. La tathbut 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dasarnya dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita lihat ya ikhwas sekalian bahwa tentang perkataan ini bertentangan secara lahiriahnya dengan suatu ayat Al-Qur'an yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Kalian janganlah sebagaimana orang-orang yang bercerai-berai dan juga berbeda pendapat
setelah datang kepada mereka al-bayyinat, setelah datang kepada mereka penjelasan-penjelasan yang datangnya dari Al-Qur'an. Dan juga sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan kalian berpegang teguhlah pada tali-tali Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian bercerai-berai. Jadi intinya dalam syariat agama Islam itu kita disuruh untuk bersatu. Jadi ikhtilaf itu bukan suatu rahmat. Mungkin ada celah ataupun dari segi apakah dimungkinkan di situ ada suatu kandungan rahmat? Nah, ada suatu kandungan rahmat. Saat banyak perbedaan pendapat dari kalangan para ulama, kita ngambil dari kalangan mereka itu pendapat-pendapat yang memang didasarkan pada suatu dalil yang sahih. Kita mengambil satu di antara mereka. Inilah mungkin di antara di antara masalah ataupun dari segi rahmahnya. Tetapi di sini bukanlah suatu hadis dari Rasulullah SAW. Kemudian berikutnya, amal li dunyaka, kalian beramallah untuk dunia kalian ataupun duniamu. Ka'annaka ta'ishu abadah. Hadis ini sangat masyhur, sering disebutkan oleh para penceramah. Tidak dilihat apakah hadisnya ini sahih ataukah tidak sahih, dan juga tidak dilihat apakah hadisnya ini benar-benar dari Rasulullah SAW ataukah bukan dari Rasulullah. Dalam perkataan ini isinya begini, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadah. Kalian beramallah untuk dunia kalian ataupun engkau beramallah untuk dunia kalian ataupun untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya. Wa'mal li akhiratika annaka tamutu ghadan, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok. Hadis ini ya ikhwas sekalian, ini adalah tidak ada dasarnya ataupun la yathbut marfu'an dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang disandarkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebagian ulama ya ikhwas sekalian ini menyandarkan perkataan ini adalah dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, sebagaimana disebutkan dalam Zawaid Musnad Al-Harith yang ditulis oleh Imam Al-Haythami rahimahullah. Jadi bukan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya dibilang bahwa itu adalah perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini termasuk hadisnya adalah hadis palsu, sebagaimana perkataan oleh sebagian ulama-ulama kita. Kemudian yang berikutnya, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia itu adalah pangkal dari segala kesalahan. Cinta dunia itu adalah pangkal dari segala kesalahan. Di sini juga bukanlah suatu hadis dari Rasulullah SAW. Walaupun toh sebagian ulama tidak mengatakan bahwa hadisnya adalah hadis palsu, tetapi rata-rata mereka mengatakan bahwa hadisnya adalah hadis dhaif yang sangat-sangat parah. Di sini termasuk Imam ataupun disebutkan dalam kitab Kasyful Khafa itu disebutkan dhaifun. Hadis ini adalah hadis yang dhaif. Qala Suyuti rahimahullah, beliau mengatakan latif alaih. Jadi beliau tidak mendapatkan tentang referensi dari hadis-hadis ini. Dan juga Imam Al-Albani rahimahullah, beliau mengatakan bahwa hadis ini adalah la aslahu, tidak ada dasar-dasarnya. Kemudian yang berikutnya, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air merupakan sebagian dari iman. Ini pun adalah bukan suatu hadis. Kalau perkataan ulama mungkin, tetapi kalau dikatakan bahwa itu adalah hadis Nabi Muhammad SAW, maka itu bukan berasal dari Nabi Muhammad SAW. Karena kalau dasar lahiriahnya ya pas kalian, kalau dikatakan bahwa cinta tanah air merupakan termasuk tanda keimanan ataupun sebagian dari iman, maka bagaimana kalau seandainya cinta tanah air itu adalah orang-orang kafir? Adalah orang-orang kafir. Karena kenapa? Karena kita ketahui bahwa yang berjuang pada suatu negara itu bukan orang muslim saja. Kalau seandainya cinta tanah air dikatakan bahwa itu adalah suatu lambang dari sebuah keimanan, maka bagaimana dengan kafiran mereka? Sehingga secara lahiriahnya hadis ini bukanlah suatu hadis Nabi Muhammad SAW. Mungkin pas kalau seandainya memang benar kalau hadis ini dibangkitkan ataupun dimunculkan adalah untuk menyemangati semangat juang dari para pejuang kemerdekaan.
mungkin untuk resolusi jihad misalnya. Tetapi mungkin dari para ulama ataupun para ulama zaman kita zaman dahulu juga tidak disebutkan bahwa ini adalah suatu hadis Rasulullah SAW. Tidak diragukan lagi bahwa kita sebagai umat Islam adalah cinta tanah air kita. Kita mencintai negara Indonesia insyaallah. Selanjutnya, khairul asma'i ma hummida wa ubbida. Perhatikan di sini hadisnya. Ini pun kata beliau termasuk dikategorikan sebagai hadisnya adalah hadis palsu. Hadisnya hadis palsu dituliskan dalam kitab Kashful Khafa Imam Al-Ajluni rahimahullah la aslahu. Tidak ada dasarnya, tidak ada sanadnya. Walaupun toh ada suatu dasar yang lain ya ikhwas sekalian tentang suatu keutamaan menggunakan nama yaitu Abdullah ataupun Abdurrahman. Untuk yang keutamaan menggunakan nama Abdullah ataupun Abdurrahman itu disebutkan dalam hadis sahih yang disebutkan dalam Sahih Muslim, diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad beliau bersabda, "Inna ahabba asma'ikum ilallah Abdullah wa Abdurrahman." Sungguhnya nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Abdullah dan juga Abdurrahman. Ini adalah nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk redaksiun hadis tadi itu, khair asma'i mahumid wa ubid, itu adalah hadis palsu. Jadi sebaik-baik asma ataupun sebaik-baik nama itu adalah yang disebutkan pujian-pujian dalamnya, pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala ataupun yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan di situ tentang bahwa Allah itu bisa disembah. Ini adalah hadisnya hadis palsu. Kemudian selanjutnya, naha an bai'in wa syartin. Ini pun hadisnya adalah hadis palsu. Sedangkan yang terakhir, yaumu saumikum yaumun nahrikum. Jadi hari puasa kalian itu adalah hari yang dimana kalian berkorban. Ini ikhwas sekalian adalah beberapa poin yang disebutkan oleh beliau tentang hadis-hadis yang maudhu' ataupun setidaknya ini adalah hadis palsu yang sangat parah. Waqad allafa katsirun min al-hadis. Para ulama hadis banyak yang menuliskan tentang penjelasan hadis-hadis yang maudhu', difa'an 'an sunnah wa tahdziran lil ummah. Yang mana mereka itu para ulama yang mereka berkecimpung ataupun mereka itu menuliskan hadis-hadis yang mau untuk mengumpulkannya dalam kitab-kitab mereka, difa'an sunnah, adalah untuk membela sunnah Rasulullah SAW. Biar bisa dipisahkan mana yang dhaif, mana yang maudhu', mana yang hadis yang sahih. Sehingga para ulama mereka berinisiatif bahwa hadis-hadis yang dhaif, saking hati-hatinya mereka, jadi hadis-hadis yang maudhu' dikumpulkan dalam satu kitab, sehingga di antara ulama tersebut ada sebagian yang karena mungkin saking berhati-hatinya, ada sebagian hadis yang dhaif dimasukkan dalam kategori hadis maudhu'. Ini tentunya adalah hasil istihad para ulama tersebut. Perhatikan di sini, wa tahdziran lil ummah, dan juga untuk memperingatkan, ngasih warning kepada umat Islam bahwa tidak semua hadis yang diklaim bahwa itu ada suatu hadis Rasulullah SAW tidak bisa seluruhnya bahwa itu adalah memang benar-benar hadis dari beliau. Karena ada sebagian orang yang tidak bertanggung jawab yang demi memenangkan kelompoknya mereka memasukkan hadis Nabi Muhammad SAW. Misal, ini contohnya adalah untuk kitab yang tertuliskan dalamnya hadis-hadis maudhu' yang sengaja dikumpulkan biar bisa kita manfaatkan di zaman-zaman kita saat ini ataupun zaman-zaman setelah penulis kitab tersebut dan juga zaman setelah kita kelak, adalah hadis al-maudhu'at al-kubra. Ini yang dituliskan oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, tuwfiya 597. Beliau meninggal tahun 597 Hijriah. Lakinnahu lam yastaw'iba. Tetapi beliau ini tidak semua hadis maudhu' dimasukkan dalam kitab beliau. Artinya beliau di sini sudah ada 3 mujallad ya ikhwas sekalian. So beliau ini Imam Ibnu Jauzi rahimahullah
Beliau menuliskan dalam kitab Al-Mawdu'atul Kubra, itu beliau menuliskan sampai 3 jilid. Bukan suatu kitab yang tipis, kitabnya tebal sampai 3 jilid. Di sini kata Syekh Utsaimin ataupun kata para ulama yang lain, lam yastaw'ibah. Jadi kitab beliau ini lam yastaw'ibah. Jadi kitab beliau ini tidak mencakup semua hadis maudhu. Artinya bagaimana? Bahwa tidak semua hadis maudhu berhasil dikumpulkan oleh Imam Ibnu Jauzi dalam kitab-kitabnya. Artinya saat Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, beliau telah menuliskan sekitar 3 jilid ataupun 3 juz kitab hadis maudhu. Artinya yang di luar kitab beliau masih ada yang bertebaran. Wa adkhala fiha ma laysa minha. Dan juga kata beliau di sini, kata Syekh Utsaimin, dan juga Anda lihat kata ulama-ulama yang lainnya, bahwa Imam Ibnu Jauzi rahimahullah kadang-kadang beliau memasukkan sebagian hadis yang bukan termasuk hadis maudhu dimasukkan dalam kategori hadis maudhu. Tentunya di sini adalah hasil ijtihad para ulama. Karena mungkin menurut Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, menurut ilmu yang beliau ketahui, menurut ilmu yang beliau kuasai dalam masa ilmu hadis, beliau mengkategorikan bahwa suatu hadis itu adalah hadis yang maudhu. Tetapi mungkin sebagian ulama yang lainnya tidak memasukkan dalam kategori hadis maudhu. Karena ini pun adalah hasil ijtihad mereka menurut penelitian mereka, sehingga menurut Imam Ibnu Jauzi rahimahullah dimasukkan dalam kategori hadis maudhu, ternyata oleh ulama yang lainnya tidak dimasukkan dalam kategori hadis maudhu. Selanjutnya, Al-Fawaidul Majmu'ah fil Ahadits Al-Mawdu'ah di Syaukani. Ini pun Imam Syaukani rahimahullah, beliau dari ulama Yaman. Tufiya sanah 1250 tahun 1250 Hijriyah, wa fiha tasahulun bidkhali ma laysa bimaudhu. Ini pun dia Imam Syaukani rahimahullah. Jadi ulama enggak ada yang sempurna ya kuas sekalian. Saat ulama beristihad, ulama yang lain kemudian mereka mengkautannya. Itu hal yang biasa dari zaman dahulu sampai zaman kita saat ini. Tidak perlu kaget. Perhatian di sini, wa fiha tasahulun bidkhali ma laysa bimaudhu'in. Di dalamnya, dalam kitab ini, dalam kitab Al-Fawaidul Majmu'ah fil Ahadits Al-Mawdu'ah yang dituliskan Imam Syaukani rahimahullah, beliau juga memasukkan biadkhali, tasawul biadkhali ma laysa maudhu'. Beliau juga memasukkan hadis-hadis yang sebenarnya bukan hadis maudhu', tetapi dimasukkan oleh Imam Syaukani rahimahullah dalam kitab-kitabnya. Tadi Anda sampaikan ya ikhwan sekalian bahwa ini adalah hasil ijtihad, hasil ijtihad. Jadi yang perlu kita tanamkan ya sekalian tentang penamaan hadis sahih, hasan, dhaif, maudhu ataupun yang lainnya, itu semua adalah hasil ijtihad ataupun hasil penelitian para ulama. Kalau sifatnya adalah suatu hasil penelitian, maka tidak akan menutup celah tentang perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ini pun juga sama. Menurut Imam Syaukani rahimahullah, suatu hadis dimasukkan dalam hadis maudhu'. Artinya menurut keyakinan beliau, hadis-hadis yang beliau masukkan dalam kitab Al-Majmu'ah, Al-Fawaidul Majmu'ah, Al-Fawaidul Majmu'ah fi Ahadits Al-Mawdu'ah. Tadi itu hadis-hadis yang beliau masukkan dalamnya adalah semua hadis maudhu' menurut penilaian Imam Syaukani. Tapi menurut sebagian ulama yang lainnya bahwa Imam Syaukani rahimahullah ada tasahul, terlalu memudah-mudahkan dalam artian bahwa beliau hadis-hadis ada sebagian hadis yang bukan maudhu' dimasukkan dalam kategori hadis maudhu'. Ini menurut penilaian sebagian ulama tentang masalah kitab yang dituliskan oleh Imam Syaukani. Kemudian yang ketiga, tanzihu syari'ah al-marfu'ah anil akhbar al-ma'asyani al-mawdu'ah li Ibn al-Arab. Tufiya sanah 963. Beliau meninggal 963 Hijriyah. Wa huwa min ajma'i ma kutiba fiha. Ini adalah hadis termasuk kitab yang paling banyak mencakup hadis maudhu' dikumpulkan di dalamnya. Insyaallah ya kawan sekalian yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Pekan depan insyaallah kita bahas sampai ke halaman berikutnya. Al-wadda'una katsirun. Ini poin yang kelima. Al-wadda'una katsirun, yaitu para pemalsu hadis itu sangat banyak.
wa min akabirihim al-masyhurin Ishaq bin Nujaih al-Malti. Nanti insyaallah pembahasan yang kelima ini akan kita bahas pada pertemuan setelahnya. Semoga yang kita bahas pada pertemuan kali ini diberikan manfaat, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati semua ulama-ulama kita yang melalui jalur mereka kita bisa memahami syariat agama Islam insyaallah. Semoga kita bisa mengikuti mereka, generasi ulama-ulama salaf kita. Semoga tidak bosan-bosan untuk terus menuntut ilmu syariat agama Islam insyaallah min ya rabbal alamin. Kita tutup sekian insyaallah ya ikhwas sekalian dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.